Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan bahas soal yang ini. Pertama, kita akan tulis dulu bagian yang ditanyakan pada soalnya. Jadi, yang ditanyakan pada soal itu adalah kecepatan dari masing-masing benda setelah tumbukan. Atau kita tulis sebagai V1 aksen ya untuk kecepatan benda 1 dan V2 aksen untuk kecepatan benda 2 setelah tumbukan. Jadi, kalau ada tanda aksennya berarti itu menandakan kejadiannya setelah tumbukan. Nah, sekarang kita ke bagian yang diketahui dari soal. Ada dua buah benda yang memiliki massa yang sama, yaitu M1 sama dengan M2 sama dengan 2 kg. Oke, kita tulis berarti massa 1 bakal sama dengan massa 2, yaitu 2 kg. Bergerak saling mendekati antar keduanya. Oke, sebelum kita lanjutin ke bagian diketahui, kita gambarin dulu nih ya. Benda 1 misalnya ini, terus benda 2 itu misalnya di sebelah sini. Nah, dari keterangan soal itu saling mendekati nih, berarti arah kecepatannya kan seperti ini ya. Karena kecepatan itu adalah sebuah vektor atau arah, jadi akan ada namanya tanda positif dan negatif gitu ya, untuk menunjukkan kalau misalnya si bendanya itu geraknya saling berlawanan. Karena ini saling mendekati, berarti arah geraknya berlawanan kan ya. Satu itu dia ke kanan dan dua itu dia arahnya ke kiri. V1 adalah 10 meter per second 10 meter per second. Ini bebas mau yang positif negatifnya yang mana. Kita anggap kanan itu positif dan kiri negatif ya. Berarti V1-nya dia bakal positif dulu nih. Oke, kita tandain di sini. Terus V2-nya itu adalah 20 meter per second. Berarti dia bakalan negatif karena arahnya berlawanan dengan V1. Jadi min 20 meter per second. Dan benda di sini mengalami tumbukan lenting sempurna. Nah, ada kata-kata tumbukan lenting sempurna nih. Oke, sebelumnya ada yang salah dulu di sini. Garisnya kita pakai warna hijau ya. Nah, mengalami tumbukan lenting sempurna. Kalau tumbukan yang terjadi itu lenting sempurna, berarti koefisien restitusinya atau E-nya itu sama dengan 1. Kayak gitu ya, jadi E-nya sama dengan 1. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita bakal pakai dua rumus, yaitu hukum kekekalan momentum sama rumus dari koefisien restitusi. Kita mulai dari hukum kekekalan momentum dulu kali ya. Oke, pertama berarti kita pakai hukum kekekalan momentum. Kekekalan momentum. Kita tulis di sini deh ya. Momentum. Nah, momentum itu bakalan kekal, yang artinya total momentum sebelum terjadinya tumbukan, itu tuh harus sama dengan total momentum sesudah terjadinya tumbukan. Nah, sebelum tumbukan, itu kan yang terjadi adalah massa dari benda 1 gitu ya, M1 dikali V1, ditambah dengan M2 dikalikan dengan V2. Kalau sesudah tumbukannya berarti M1 dikali V1 aksen, ditambah dengan M2 dikalikan dengan V2 aksen. Oke, kita masukkan nilai-nilainya. M1 tadi adalah 2, V1-nya adalah 10, ditambah M2-nya juga sama 2, V2-nya adalah min 20. Terus yang M1 di sini adalah 2, V1 aksennya kita tulis aja V1 aksen karena belum diketahui. Terus M2-nya adalah 2 dikali, berarti V2 aksennya kita tulis ulang. Nah, kita lihat nih teman-teman, di ruas kiri ada angka 2 ya. Di semua bagiannya ada angka 2. Di semua setiap tanda kurungnya ada angka 2. Kalau kedua ruas kita bagi dengan 2, maka 2 di sini boleh kita coret nih teman-teman. Nah, kayak gitu. Jadi sisanya kan yang ruas kiri adalah tinggal 10, plus dikalikan dengan min 20 berarti dikurangi dengan 20, sama dengan di ruas kanannya berarti tinggal V1 aksen ditambah dengan V2 aksen. Nah, 10 dikurangi dengan 20 itu adalah min 10, sama dengan V1 aksen ditambah dengan V2 aksen. Kalau kita cari salah satu variabel dulu nih ya, V2 aksennya boleh pindah ke kiri, jadi min 10 dikurangi dengan V2 aksen sama dengan V1 aksen. Jadi bisa kita tulis V1 aksennya bakal sama dengan min 10 dikurangi V2 aksen. Nah, ini kita simpan dulu nih sebagai persamaan yang pertama. Ini berdasarkan hukum kekekalan momentum. Sebenarnya tadi kayaknya cukup ya kalau momentumnya kita tulis di pinggir nih teman-teman. Ya di sini ya, hukum kekekalan momentum. Oke, setelah hukum kekekalan momentum, yang kedua kita akan bahas dari
sudut pandang koefisien restitusi. Kita tulis di sini ya, berdasarkan koefisien restitusi. Tadi koefisien restitusi nilainya udah ada ya, yaitu sama dengan 1 karena terjadi tumbukan lenting sempurna. Nah, koefisien restitusi itu rumusnya adalah, simbolnya dulu itu adalah E, dengan rumusnya adalah min, dikalikan dengan V1 aksen, dikurangi dengan V2 aksen, dibagi dengan V1 dikurangi dengan V2. Oke, kita kerjain satu-satu. V1 aksen belum kita cari, terus V2 aksen juga sama yang ingin kita ketahui. V1-nya tadi adalah 10, dikurangi dengan V2-nya adalah min 20. Nah, sebelumnya di sini E-nya kita langsung masukin nilainya 1 aja ya. Nah, kayak gini. Berarti 1 sama dengan min dikalikan dengan V1 aksen min V2 aksen. Oke, terus 10 dikurangi dengan min 20 adalah 30 ya. 10 dikurangi min 20. Sekarang 30-nya boleh pindah ke kiri, jadi 30 sama dikalikan 1 sama dengan min dikalikan V1 aksen min V2 aksen. 30 kali 1 adalah 30, kemudian negatif kali P1 aksen adalah min P1 aksen, negatif kali negatif P2 aksen berarti jadi positif P2 aksen. Nah, ini kita tulis sebagai persamaan yang kedua. Oke, langkah yang ketiga kita bisa substitusi teman-teman. Oke, yang ketiga substitusi persamaan yang ke-1 ke persamaan yang kedua. Kita tulis dulu persamaan yang kedua adalah 30 sama dengan min P1 aksen ditambah dengan P2 aksen. Oke. Ini jadi 2P2 aksen, P2 aksen ya. Terus kita udah tahu V1 aksennya nih, kita bisa masukin. Jadi 30 sama dengan min, V1 aksennya adalah min 10 dikurangi dengan V2 aksen, ditambah dengan V2 aksen. Oke, berarti 30 sama dengan min dikali min 10, berarti jadi positif. Terus min dikali min P2 aksen, berarti jadi tambah V2 aksen, ditambah dengan V2 aksen yang di sebelah kanan itu. Nah, 10 di ruas kanan boleh nih pindah ke kiri, jadi 30 dikurangi 10 sama dengan P2 aksen ditambah P2 aksen adalah 2 V2 aksen. 30 dikurangi 10 adalah 20. Oke, berarti sama dengan 2 dikali V2 aksen. 2 di kanan boleh pindah ke kiri juga, jadi 20 bagi 2 sama dengan P2 aksen. 20 dibagi 2 adalah 10, sama dengan V2 aksen, berarti bisa kita simpulin V2 aksennya adalah 10 meter per second. Oke, ini adalah V2 aksennya nih teman-teman. Kalau kita tulis gambarnya di sebelah sini, tadi kan udah kita gambarin nih sebelum tumbukan tuh kayak gini. Nah, berarti V2 aksen itu benda yang kedua setelah tumbukan arahnya bakal ke kanan, soalnya tadi positif ya nilainya. Oke, berarti ini arahnya ke kanan nih. Tadi kecepatannya itu adalah 10 meter per second. Ini ke kanan dengan 10 meter per second. Tadi mula-mulanya V2 itu dia 20 meter per second. Dan V1 itu dia 10 meter per second. Oke, ini kejadian sebelum tumbukan dan ini kejadian yang sesudah tumbukan. Oke, untuk bagian V1-nya yuk kita cari sekarang. Yang keempat, kita tinggal substitusi lagi nih. Substitusi V2 aksen sama dengan 10 meter per second ke persamaan 1. Oke, persamaan satunya itu adalah tadi nih, V1 aksen sama dengan min 10 dikurangi dengan V2 aksen. Berarti V1 aksen sama dengan min 10 dikurangi V2 aksennya tadi 10. Oke, berarti V1 aksen sama dengan min 10 dikurangi 10 adalah min 20 meter per second. Jadi ini adalah jawabannya. V1 aksennya adalah min 20, arahnya berarti ke sebelah kiri ya, kayak gitu. Nah, ini ke sini nih, setelah tumbukan, ini arahnya ke kiri dengan besarnya adalah 20 ya. Ke kiri tadi besarnya itu adalah 20.
20 meter per second. Jadi tinggal apa ya? Kecepatannya tinggal dibalikin aja. Nah, kenapa kecepatannya tinggal dibalikin aja? Soalnya masanya sama, teman-teman. Massa benda 1 sama benda 2-nya sama. Kalau misalnya massa bendanya berbeda, bisa jadi nanti hasil akhirnya nggak cuma dibalikin doang kayak gini gitu ya. Ini bisa sama kayak gini karena massa dari kedua benda itu sama besar kayak gitu. Makasih banyak udah mau menonton. Semoga videonya bisa membantu.